Oke, kita lanjutin, teman-teman. Jadi yang nomor berapa tadi, Aul? 54 ya? Gimana nomor 54 tadi? 54B. Ya. Yang yang salah. Oke, gantian bunga ya sekarang. Udah saya cari ini. Kalau bunga sebenarnya udah dilewati tuh. Gak apa. Kita aja dia masih enggak. Mana ya? Oke, ini ada satu nomornya. Nomor 90 bunga. Coba diingat-ingat. Ini kita udah bahas sih di kelas ini, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Pernyataan yang salah mengenai fosforilasi siklik dan non-siklik adalah yang salah. Yang A gimana? Mau dilihat dulu gambarnya apa gimana? nggak bisa mas. Yang A benar. Yang A benar. Yang A benar? Iya, yang A itu teori ya. Fotofosforilasi non-siklik yang ada pangkalnya tadi. Elektronnya adalah air, betul, H2O. Sementara yang siklik adalah fotosistem satu sendiri, maka benar. Terus yang B, pada fotosistem penerima elektron terakhir adalah NADP+, sehingga dia berubah jadi NADPH. Sementara penerima elektron terakhirnya adalah fotosistem satu sendiri. Balik lagi ke fotosistem satu. Benar. Salah. Salah ya? Kalau pernyataannya tentang penerima elektron terakhir, akseptor elektron terakhir. Kalau dia yang non siklik, elektron itu paling terakhir ditangkap oleh NADP plus ini, yang sebelah kanan ini. Lihat ya, ngalir ke sana sampai kemudian ke NADP plus gitu kan. Yang siklik, siapa yang terakhir? Kalau yang siklik ini, elektron mengalir dari fotosistem 1, muter, balik lagi ke dia. Maka dia sumber elektronnya sekaligus dia juga sebagai akseptor elektron yang terakhirnya. Karena muter ya. Maka yang kedua, yang B tadi ini. Pada fotofosforilasi non-siklik, penerima elektron terakhir adalah NADP plus, betul. Sementara yang siklik, yang menerima elektron terakhir adalah fotosistem satu sendiri. Maka ini ya benar. Benar ya? Yang C gimana, Bu? Baik siklik maupun non-siklik melibatkan rantai transfer elektron. Ada STE-nya gitu. Iya. Ada ya. Sama-sama ngasilin ATP. Betul. Yang D gimana? Iya benar. Yang E? Oh.
Salah, Mas. Iya, kenapa salah? Itu yang fosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem satu seharusnya. Harusnya satu. Oke. Ya, jawabannya E untuk soal ini. Habis ini belajar apa, Bunda? Bahasa Indonesia. Mbak Teddy apa Mbak? Dari kali. Gak tahu, katanya Mbak Femi diganti. Diganti? Septi. Diganti sama apa? Kayaknya Mbak Ina itu positif juga deh. Dia juga sakit. Iya kayak. Iya, bisa ngajar kayaknya dia juga lemah. Jadi. Belum pernah masuk kok bahasa Indonesia minggu ini. Belum. Satu delapan Aul. Satu delapan. Pada membran kilobyte dapat ditemukan Ada tadi. Dan ini berarti lakuin. Jadi dia komponennya banyak tuh ya. Ada fotosistem 2, ada fotosistem 1, ada enzim namanya tadi NADP redutase. Terus ada namanya ATP sintase yang bikin ATP. Selain itu apa gitu? Ini udah ada kelihatan banget jelas di situ, cuman dia punya nama lain gitu. Bukan nama malah ini namanya terlalu umum. Jawabannya di sini. Gampang banget. D. Ah? Oh, D. kenapa? Hah? Kenapa? Kan cair. Udah dibaca. Siapa itu? Siapa? Klorofil. Antena. Apa sih itu? Oke. Apa? Oke. Apa itu namanya? Ya, itu. Aksesoris. Pigmen aksesoris. Pigmen aksesoris, betul. Awalnya paling bisa kalau nebak ya. Hoki. 124 ya. Produk reaksi terang yang digunakan untuk menggerakkan reaksi gelap fotosintesis adalah Apa aja tadi produk reaksi terang? ATP O2 NADPH. Dari ketiganya yang dipakai di reaksi gelap kan? ATP sama NADPH. Oke. Gampang ya. Kamu ini bisa sih ya. Tinggal banyak baca aja. Banyak latihan.
Saya kasih Aulus dulu, soal paling sulit sedunia. Jangan gampang. Kamu udah pernah belajar reaksi gelap gak sih, Ul? Belum. Coba nggak apa-apa ya. Nomor 159. Reaksi terang dan sel kalsium bekerjasama membuat energi cahaya menjadi energi kimiawi berupa makanan. Proses yang terjadi pada reaksi terang adalah sabar. Satu gimana? Benar apa salah? Benar. Hmm. Benar kan? Nomor satu benar maka 3 benar. 3 benar. 3 benar gak? Ya kalau 1 benar 3 benar dong. Kadang ada soal yang ngawur, tapi ini teorinya benar apa salah? Terus kalau 2 itu kan ada Lepas O2 kan. Kenapa kalau 2 dan ada Iya gak? Benar. Benar ya? Benar. Nomor 2. benar dan CO2. Gula. Benar. Nah, Enggak. Salah. Enggak. kenapa benar? Salah lagi. Kenapa salah? Benar. Karena gula itu terbentuk di reaksi gelap. Oke. Gula terbantu Oh iya. Reaksi gelap. Lupa. belum ceritain. Ya. 2 salah maka 4 salah kalau 1 3 benar. Oke. Satu nomor lagi ya buat bunyi. Kita kasih soal yang matang karena bunga udah lewatin. Mantap. Satu 27 deh. Biarin. 127 coba. Stroma pada kloroplas mengandung Stroma apa? Apa dia? itu Stroma itu apa? tempat terjadinya reaksi gelap. Oke. Tempat terjadinya reaksi gelap. Maka pertanyaannya, apa yang terdapat di stroma? Maka jawabannya apa tuh? Jawabannya adalah input dan output dari reaksi gelap. Gitu kan? Jadi stroma ini kan tempat terjadinya reaksi gelap. Gitu kan? Reaksi gelap itu proses. Maka kalau dia proses, ada bahan baku, ada output. Ada input, ada outputnya gitu kan. Inputnya apa? ATP, NADPH, ATP, CO2. ATP, NADPH, CO2. ADPH, CO2. Gitu kan. Terus ngasilin output, apa outputnya? Glukosa. Glukosa. Nah. Keluar tuh awal.
Bentar ya. Internetnya lele. Di Warawari juga jelek banget ya internet ya. Iya. Kalau main di Warawari itu enaknya di bagian mana kalau pengen kenceng? Hmm. Di belakang. Iya, di tempat aku. Oh, di tempatmu malah kenceng. Aku kalau main di depan itu malah cuman 3 batang apa berapa batang gitu. Kamu kenapa, Aul? Kamu? Nggak tahu, putus sinyalnya. Oke. Ganti tethering. Nah, ini ada input, ada output ya. Ada input, ada output. Apa yang merubah input itu jadi output, Bunga? CO2. Ya, ini input. Ini output. Anggaplah ada kain berubah jadi baju. Gitu kan? Kalau kain pengen berubah jadi baju, apa yang dibutuhin? Butuh apa itu? Kalau kain pengen dirubah jadi baju, input jadi output, yang dibutuhin apa? Benang. Benang, oke. Alat sama apa? Alat sama apa ya? Tukang jahit lah gitu ya. Tukang jahitnya. Maka pertanyaannya apa tukang jahit apa alatnya di sini dipakai? Apa yang dipakai untuk merubah ATP, NADPH dan CO2 menjadi glukosa? Pertamanya tetap kencang-kencang kamu dilombain si Aul. Pertamanya ayo terakhir ini. Apa alat yang dipakai untuk merubah input jadi output? Pertamanya semua reaksi kimia butuh dia. Glukosa jadi asam piruvat itu butuh dia itu. Zat kimia disebut biokatalis. Kerjanya dipengaruhi oleh pH, suhu. Dia punya inhibitor, dipengaruhi oleh inhibitor materi kelas 12. Biokatalis zat kimia yang bisa mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Cluenya udah banyak banget loh. Apa lagi tuh? Apa ya? Apa contohnya, Le? Amilum jadi maltosa. Kenapa bisa amilum input berubah jadi maltosa? Kenapa? Apa yang merubah protein jadi pepton? Apa Bunga? Apa ya? Apalagi Enzim. iya enzim lah. Iya, aku tadi bilang nih. Oh, udah bilang enzim tuh, aku nggak dengar. Iya. Betul, enzim. Maka apa? Di dalam stroma ada enzim yang merubah 3 input ini menjadi glukos gitu. Enzim itu apa? Lemak apa karbohidrat? Protein. Oke, itu awal udah nongol tuh, katanya protein. Maka di dalam stroma ada protein, ada enzim di situ. Maka yang ada kata kunci proteinnya mana? B dan C. B apa C jawabannya? Di dalam stroma lemak apa itu? Lemak atau pati? Yang membedakan apa bedanya? Kira-kira di stroma itu lemak apa pati? Ya ini kata kuncinya bawah ini. Di dalam stroma ada Glukos.
Glukos. Glukos itu masuk mana? Lemak apa? Pati itu apa? Emang pati itu apa? Amilum. Amilum ya. Jadi glukosa nanti dirubah jadi pati atau amilum sebagai cadangan makanan. Betul. Betulnya deh. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Nggak ada ya? Biru gampang kok ya. Aduh. Ada pertanyaan, Aul? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Belum ada. Belum ada. Ya udah, nanti kita ketemu lagi hari Jumat kalau nggak salah jadwalnya. Kita bakal masuk ke apa itu konsep. Misalnya kita masuk langsung ke konsep tanaman C3 deh sila. Biar nggak kelamaan, nanti siklus scrapnya aku kirimin aja audionya buat Aul ya, karena si siapa namanya Bunga udah pernah pelajarin. Kasih aja kalau terlalu. Jadi nanti kita di hari Jumat itu langsung masuk ini aja ya. Dua subbab kita akan pelajari, yaitu perbedaan antara tanaman C3, C4, dan tanaman cam. Sekaligus kita akan tutup bab metabolisme dengan mempelajari konsep ini ya. Konsep hubungan antara protein, karbohidrat, dan lemak dalam jalur katabolisme. Artinya masih ada 2 subbab harus kita rampungkan, baru bisa kita pindah ke bab yang baru. Ya baik teman-teman, saya kira itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Belajarnya sampai akhir, sampai finish, sampai kemudian siap untuk tes UTBK-nya. Dan dimudahkan di hari ujian. Dan bisa lulus di UTBK, bisa kuliah di tahun ini. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Mon. Mas Mono, Siapa itu? itu dong materinya di-share dong, Mas. Ini Iya dong. ini Dita. Jih, Mas. Kamu nggak ikut kelas UMY? Udah selesai. Selesai. Oh, cepet banget. Padahal kalian masih Barusan tadi Udah lewat. selesai. Ini juga udah lewat banyak banget, Mas. Astagfirullah. Enak banget ini rotinya, subhanallah. padahal kalian padahal kalian masuk 2:30 ya kayaknya tadi tuh Apanya? kelasnya. Mas apa? Kok 2:30? Ini Lah. udah jam 3.40. Oh, udah 3:40 ya. Udah habis rotinya. Ya udah. Ya udah. Ternyata itu Habis ini kamu Masya Allah itu minggu. penjual rotinya itu deket sama tempat kos waktu kuliah dulu. Masa aku nggak pernah lihat. Gak tahu baru kali. Mas Mono beli di mana? Deket UGM. Oh. Jauh ya. Lumayan. Deket Gelagas. Deket rumahnya. Jalan Dari sini jalan- jauh. ya, jalan. Kalau dari sini belinya di ini Mas di di-share itunya materinya. nanti. Tapi jangan pakai bahasa Inggris, aku nggak mudeng. Masya Allah. Ini belum tak stop recordingnya ya. Kalau